Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari Kamis 8 Juni 2023. Semoga kita ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap bersyukur. Oke, kembali kami akan sampaikan stok review hari ini ya dengan eh, pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Kami harapkan, kami imbau Anda melakukan riset sendiri. Do your own research, ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan Anda berdasarkan pertimbangan Anda sendiri dan tentunya menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Kemudian ada pernyataan yang berbeda, ya. Kami mau mengungkapkan di sini, ya, selama ini adalah no conflict of interest dari materi-materi kami sebelum ini. Namun kali ini kami sampaikan bahwa hingga hari ini kami memiliki, ya, saham yang kami review, ya. Jadi kami ada memiliki. Namun tetap keputusan ada di tangan Anda, ya. Tetap berlaku pernyataan disclaimer. Oke, sekarang kita masuk ke profil, ya. Oke, di sini kami mendapatkan, ya, atau memilih saham yang kami review adalah PT Barito Pacific Tbk, kode sahamnya BRPT, ya, kita baca aja nanti. BRPT adalah perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Indonesia dengan berbagai aset di sektor energi dan industri. Melalui Star Energy, BRPT mengoperasikan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia, yang juga merupakan perusahaan panas bumi terbesar ketiga di dunia. Bekerja sama dengan Indonesia Power, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PLN, Barito Pacific tengah mengembangkan proyek Jawa 9 dan 10, yaitu pembangkit listrik tenaga uap dengan teknologi ultra supercritical berbasis 2 kali 1000 MW yang akan dipasang dengan teknologi pengurangan emisi yang belum pernah ada sebelumnya. Pembangkit listrik ini akan membantu Indonesia memodernisasi kemampuan pembangkit listrik yang sudah lama, sekaligus mengurangi biaya dengan menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 20% per kWh, sehingga mengurangi emisi karbon secara pro rata. BRPT juga merupakan pemegang saham pengendali dan mengkonsolidasikan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan kode saham TPIA, yang merupakan satu-satunya perusahaan petrokimia yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Ya, ya, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan juga tradingview.com. Anda dapat saja menggunakan platform ini atau platform lain dalam riset Anda. Ya, di sini kita lihat alamatnya ada di alamat kantor BRPT, ya, Wisma Barito Pacific Tower B, lantai 9, Jalan Legend S. Parman, Kavling 62 sampai 63, Jakarta. Ya, di sini kita mau tunjukkan, ya, shareholdernya, ya, bahwa shareholder terbesar, ya, beneficial ownernya adalah Bapak Prayogo Pangestu, ya, dengan persentase kepemilikan lebih dari 50%, tepatnya 71,16%. Ya, kami membeli, ya,
atau ada di dalam portofolio kami kemarin ya. Jadi mungkin Anda bisa menduga di harga berapa ya. Dengan dasar adanya informasi di media, tepatnya cnnindonesia.com dengan judul Prayogo Pangestu diam-diam borong 5 juta saham BRPT. Ya, Anda bisa lihat ya di layar ataupun Anda googling ya. Oke, di sini ada yang di-highlight sendiri sama CNBC. Mengutip laman KSE, Prayogo Pangestu melakukan pembelian pada tanggal 7 Maret 2023 melalui rekeningnya di PT Bahana Sekuritas. Dengan transaksi tersebut, Prayogo Pangestu menggenggam saham BRPT menjadi 66,7 miliar saham atau memiliki porsi sebanyak 71,15% ya. Anda lebih lengkapnya dapat baca di berita tersebut. Artinya, Bapak Prayogo Pangestu ini sebagai founder, sebagai pemilik dengan persentase terbesar di BRPT ternyata membeli saham BRPT dalam waktu belum lama ya sebanyak 5 juta lembar ya, 5 juta lembar. Di sini diestimasi ya, Anda bisa lihat Prayogo diestimasikan mengeluarkan hingga 3,95 miliar untuk transaksi tersebut ya. Oke. Jadi pada waktu itu dikatakan mengacu pada harga BRPT yang ditutup merah di 790 per saham ya. Jika memang Pak Prayogo membeli di hari itu ya, oke, atau mendekati hari itu ya, tentunya harganya tidak jauh berbeda ya, 790 per saham ya. Sementara ini kalau kita melihat harga BRPT ya, per hari ini ya ada di 730. Hari tertinggi kemarin ada di 740. Harga saat dimana kami membelinya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke fundamentalnya kembali. Oke. Kita lihat terlebih dulu eh, finansialnya ya. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, BRPT di 2022 ya, memang laba bersihnya tahun 2022 turun cukup signifikan ya, turun cukup signifikan ya. Mungkin saja yang tahu pasti Pak Prayogo sendiri ya, mungkin saja dia membeli saham BRPT ini ya karena labanya turun akan turun juga ya harga sahamnya sehingga Pak Prayogo membelinya ya dengan harga yang lebih murah ya. Dan juga ya Pak Prayogo tentu sebagai pemilik ya lebih tahu kondisi di dalamnya ya, di dalam BRPT sendiri ya. Oke, kemudian kita akan lihat ya corporate action yang terdekat. Ya, ternyata tidak lama lagi ya, tanggal 12 Juni 2023, jam 2 siang, di Wisma Barito Pasifik 2, ruang auditorium, lantai mezanin, Jalan Lejen S. Parman,
Kapling 60 Jakarta Barat ya. BRPT akan mengadakan RUPS tahunan ya. Oke. Ya, 12 Juni ya. Sekarang kita lihat perbandingannya ya. Oleh Stockbit, BRPT dibandingkan dengan TPIA ya, INKP dan Antam ya. Oke. Sekarang kami di sini eh oke, di sini kita melihat apa namanya current PE BRPT baik yang disetahunkan maupun 12 bulan terakhir ya. Ternyata memang tinggi sekali ya. 2495, 2,25 ya. Namun kalau kita lihat price to book value-nya atau PBB-nya ya, bahwa BRPT itu hanya 2,78 kali ya. Jadi sebenarnya masih masih wajar ya. Oke, selanjutnya kita lihat net profit margin ya, net profit margin. Kuartal terakhir, ternyata net profit marginnya minus ya, 1,45 ya, minus sama dengan TPIA ya. Selanjutnya kita akan lihat return on equity-nya ya. Return on equity-nya adalah 0,11% ya, sangat kecil ya. Selanjutnya kita akan lihat dividen ya. Karena nanti tanggal 12 Juni ada dividen. Kalau kita lihat di sini, latest dividen ex date-nya ada di 23 Mei 2022 ya. Jadi ada kemungkinan memang BRPT ini ya bisa saja membagikan dividen walaupun mungkin kecil ya, karena dia membagikan dividen dan ada RUPS. Namun hal yang perlu diingat di sini adalah pertama, ya kita lihat tadi BRPT di industrinya termasuk yang terbesar ya. Bahkan dia induk dari TPI ya, yang nomor 3 terbesar di dunia yang tadi kita baca ya. Oke, sekarang kita lihat cash from operation-nya ya. Cash from operation-nya. Oke, ternyata BRPT masih menggunakan cash ya sebesar 2,07 triliun lebih ya. Jadi semua terpulang ke pada Anda ya. Secara data di angka fundamentalnya ya, BRPT ini tidak menunjukkan angka-angka yang atau standar yang bagus ya. Tapi mungkin dengan Pak Prayogo membelinya ya, ada proyeksi ke depan ya. Bagaimana dengan eh, kinerja dari BRPT sendiri ya. Karena kita lihat tadi Pak Prayogo adalah pemilik utama ya, pemegang saham mayoritas ya. Sebentar ya kita lihat dahulu. Oke, Pak Prayogo juga menjabat sebagai presiden komisaris ya. Jadi dia yang bertugas mengawasi ya daripada direksi, kinerja direksi ya. Dengan direksi yang memimpin perusahaan sebagai eksekutor uh, atau operator dari BRPT ini. Oke, demikian fundamentalnya. Secara singkat kami nyatakan BRPT ini masih laba ya, masih laba sekalipun turun ya, ya. Dan juga dia merupakan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia, ya, dan perusahaan panas bumi terbesar ketiga di dunia, ya. Jadi dia nomor 3 di dunia, nomor 1 di Indonesia, ya. Dan dia adalah pengendali dan mengkonsolidasikan TPIA yang merupakan satu-satunya ya perusahaan
petrokimia terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Jadi baik BRPT sendiri sebagai holding dia termasuk terbesar di Indonesia dan terbesar nomor 3 di dunia, dan anaknya TPI ya merupakan perusahaan yang di industrinya yakni petrokimia terbesar di Indonesia ya. Oke, sekarang kita lihat teknikalnya ya. Di sini kami menggunakan indikator volume, linear regresi, moving average, dan commodity channel index ya. Oke, kalau kita perbesar ya. Oke, kalau kita perbesar di sini, Bapak Ibu, ya. Oke, BRPT memang di sini menunjukkan penurunan. Berarti pricing ya, pricing dari labanya. Namun, ya, ketika di harga 715 sebelum mendekati garis bawah linear regresi, BRPT bercandle hijau atau mantul ya, dan volume juga cenderung turun ya sampai hari ini ya. Oke, tapi kami melihat komoditi channel indeksnya naik ya, mulai mau meninggalkan kondisi oversold-nya ya, karena pemiliknya sendiri ikut membeli ya. Oke, jadi cara teknikal di sini kami melihat bahwa BRPT ini dapat dibeli selama harganya di atas 715 ya. 715 ya. Di mana 715 ini menjadi titik untuk support ataupun manajemen risiko untuk melakukan stop loss atau tutup kerugian ya. Artinya jika harga BRPT di bawah 715 dan Anda masih memiliki, maka untuk manajemen risiko menurut kami ditutup kerugian atau di cut loss ya. Oke, sedangkan target harga yang terdekat tentu kalau berdasarkan asumsi di hari mana Pak Prayogo beli ya, dan itu sudah juga merah ya, harga di 790. Jadi harga terdekat ya untuk melakukan take profit bisa dilakukan di harga 790 sampai dengan 820. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Silakan disampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like, berikan subscribe, bahkan berbagi ya atas materi ini di channel ini. Terima kasih banyak karena berbagi hal yang positif itu baik ya. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.